gimana cara aku bagi waktu, gimana cara aku pilih prioritas kegiatan-kegiatan, itu benar-benar kerasa. Dan ya semoga itu bisa jadi manfaat jangka panjang. Maksudnya gak cuma aku rasain ketika aku jadi organisator, tapi ketika aku di luar organisator pun bisa aku pakai. Halo guys, selamat datang di channel MPK SMA Negeri 1 Pekalongan. Kembali lagi di sub acara kita, yaitu ada Station Talk With. Dan izin memperkenalkan diri, aku Faris Abkhori Taufikul Ramadan selaku pembawa acara dalam acara kali ini. Dan kali ini Station Talk With udah bareng sama Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Pekalongan, ada Kak Nafa. Halo Kak Nafa. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Masih sibuk apa Kak? Sekarang masih sibuk organisasi sih pastinya, organisator kan. Oh iya, kok aku manggilnya Kak sih? Nafa aja lah ya. Sibuk organisasi, terus juga lagi mulai ngerancang diri, terus juga adaptasi sama pelajaran-pelajaran, kan udah kelas 11 dong, udah mau kelas 12 juga. Jadi lagi ya itu sibuk organisasi, juga pelajaran juga. Kamu nih ikut organisasi apa aja sih? Di Semansa ikut organisasi OSIS, tapi ikut organisasi ekskul di PMR sama Semansa Zone. Oke sih. Gini sih, aku tahu ya, maksudnya basic kamu dari SMP ya. Maksudnya kamu di SMP ini jadi seorang ketua PMR di SMP 2. Ya. Dan pertanyaan aku, ketika kamu masuk SMA, kenapa kamu memilih untuk masuk ke dalam organisasi OSIS yang basicnya mungkin kamu di situ belum pernah, dan itu adalah hal baru buat kamu. Kenapa kamu masuk OSIS waktu itu? Ya sebenarnya awalnya dari SMP juga sih, Riz. Jadi waktu SMP itu kan aku jadi ketua PMR, terus dapat kesempatan buat ikut salah satu acaranya OSIS di SMP. Waktu itu kalau nggak salah KBO, kayak MPLS-nya SMP gitu kan. Terus di situ seru, dan mulai tahu bahwa di sebalik acara tuh ternyata ada panitia yang bener-bener kerja dan ngoordinasiin gitu. Tapi sayangnya di situ posisi aku masih jadi panitia tambahan kan. Jadi bukan panitia inti yang bener-bener tahu nih jalannya acara kayak gimana, terus waktu hari H kayak gimana gitu. Jadi belum tahu apa-apa. Terus pikirku, berarti kalau misalkan aku emang mau jadi pengada acara atau mau jadi yang bener-bener ngoordinasiin acara tuh, mungkin aku harus masuk organisasi yang emang punya banyak acara. Makanya kenapa waktu aku masuk SMA aku nggak ninggalin PMR sih, tetap masuk PMR. Cuma karena aku juga punya tujuan buat jadi pengada acara, jadi aku cari organisasi yang punya banyak acara. Nah salah satunya kan OSIS kan, acara-acara besarnya Semansa kan banyak diadain sama OSIS. Jadi ya itulah alasan kenapa aku masuk OSIS, karena tujuan utama aku buat jadi pengada acara. Oke, berarti kamu emang udah tahu maksudnya, oh di Semansa ini emang acaranya ini besar, asik-asik, dan cakupannya luas. Kamu pingin itu gitu, kamu pingin sebagai penyelenggara itu gitu. Benar, sebenarnya nggak langsung tahu sih, cuma kan sempat ada beberapa pembicaraan dari kakak kelas, terus waktu MPLS kan ada Kaudi juga, terus sempat ada sosialisasi OSIS, terus aku ikut beberapa sosialisasi, terus tanya sama kakak kelas, bahkan sempat mempertimbangi beberapa organisasi juga. Cuma ternyata mungkin aku lebih oke kalau misalkan aku masuk OSIS, karena itu tujuan utamanya tadi kayak gitu. Oke. Gimana ya, maksudnya kamu dari awal yang basicnya seorang organisator, kemudian juga baru di organisasi OSIS gitu, terus kemudian waktu kelas 11 kamu terpilih menjadi ketua OSIS. Menurut kamu apa sih menurut kamu yang ngejadiin kamu ya, kenapa kamu bisa sih terpilih jadi ketua OSIS? Menurut diri kamu sendiri itu gimana? Sebenarnya dari kelas 10 tuh nggak pernah punya patokan buat jadi ketua, karena ya pasti pas kita kelas 10 kan ngelihat ketua-ketua sebelumnya yang punya wibawa, terus juga tanggung jawab itu kayaknya besar banget gitu kan. Bener. Jadi sampai bayangin aja takut gitu. Jadi emang gak ada gambaran sama sekali, tapi mungkin aku dapat banyak kepercayaan dari orang sekitar aku, dari teman-teman, dari anak-anak OSIS, terus juga dari kakak kelas, mungkin ngelihat apa yang udah aku kerjain sama ini, dan sebenarnya nggak aku lebih-lebihin gitu. Maksudnya aku ngerjain ya emang udah jadi bagianku, udah jadi tanggung jawabku, terus ya udah mungkin dari situ mereka bisa lihat, oh emang Nafa serius di OSIS kayak gitu. Mungkin hal-hal kayak gitu sih yang bisa jadi alasan kenapa aku tuh OSIS. Tapi di luar itu pastinya ada penilaian lain dari kakak, dari pembina, dari teman-teman yang udah voting juga kayak gitu. Berarti emang kamu dari awal emang nggak ada target buat aku harus jadi ketua nih di sini, nggak ada ya. Berarti emang kerjamu nilai bagus, kemudian kamu juga dapat kepercayaan dari teman-teman, dan akhirnya kamu bisa terpilih jadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Pekalongan gitu. Tapi setelah kamu jadi ketua OSIS, perubahan yang terjadi dalam dirimu apa sih? Mungkin wibawa ya terutama. Gimana sih kamu menjaga wibawa itu sebagai seorang ketua OSIS gitu?
Sebenarnya kalau perubahan pasti banyak kan. Soalnya waktu kelas 10 kan dari yang SMP masih anak kecil banget terus harus masuk organisasi yang ternyata acaranya tuh gede-gede gitu. Adaptasinya panjang. Maksudnya gak bisa langsung kayak perubahannya tuh ada gitu loh. Jadi tetap ada adaptasi. Terus yang pasti kerasa itu ya tadi kamu bilang wibawa bener-bener kerasa karena gimana pun posisi sebagai ketua OSIS menurut aku ya tetap harus jaga hal itu gitu. Bahkan bukan ketua OSIS aja, organisator pun kan kayak gitu kan. Udah gitu ditambah lagi perubahan di manajemen waktu aku. Maksudnya gimana cara aku bagi waktu, gimana cara aku pilih prioritas kegiatan-kegiatan, itu benar-benar kerasa dan ya semoga itu bisa jadi manfaat jangka panjang. Maksudnya gak cuma aku rasain ketika aku jadi organisator, tapi ketika aku di luar organisator pun bisa aku pakai. Iya, menarik sih, itu luar biasa sih Nafa. Di periode kamu ya, setelah kamu jadi ketos, menurutku periode kamu ini adalah periode yang cukup susah gitu karena di masa peralihan gitu antara pandemi dan penurunan pandemi gitu. Jadi balik lagi dari itu loh, jadi menurutku kalau misal situasinya jelas pandemi, oke kita bisa alihin semua plan ini jadi online gitu. Atau kalau memang nggak ada virus, oke kita offline semua. Tapi di masa peralihan ini cukup sulit gitu. Kita masih tergantung dengan plan antara kita mau offline atau online ya. Itu pasti bingung banget kan. Itu kamu gimana sih nyikapin keadaan ini tuh? Sebenarnya balik lagi ke keputusan sekolah juga sih kayak gitu kan, gak bisa dari panitia kayak nentuin dah acara ini offline, acara ini online kayak gitu kan. Tapi tetap pilih-pilih lagi ke misalnya kayak acara KFU kemarin. Dari kita sebenarnya punya harapan bisa ngadain acara KFU secara offline, tapi ternyata dengan pengalaman kita waktu di tahun sebelumnya ngadain KFU online tuh ternyata peminatnya cukup banyak gitu kan. Jadi menurut kita emang ada beberapa acara yang mungkin baiknya diadain secara online gitu. Jadi ruang lingkup dari acara KFU ini ternyata kalau diadain secara online itu lebih besar daripada offline. Paham nggak? Jadi tetap nyesuaiin kondisi, tapi kita juga ngerencanain acara-acara mana nih sekiranya bisa diadain lebih baik secara online atau lebih baik diadain secara offline kayak gitu. Kalau emang menurut kita kayak prom gitu kan baik banget kalau diadain secara offline kan, nggak mungkin kalau online. Jadi kalau prom kayak COF itu mungkin tetap kita usahain semaksimal mungkin buat offline kayak gitu. Tapi kalau acara-acara yang emang lingkupnya bisa lebih besar secara online ya pasti online kayak gitu. Ya itu ada sisi positifnya juga sih ya. Maksudnya di satu sisi itu membuat kita menjadi lebih kreatif gitu. Tapi di satu sisi yang lain itu mengurangi esensi dari acara itu sendiri, di mana yang susah adalah kegiatan-kegiatan yang harus tatap muka seperti itu, kegiatan-kegiatan lapangan itu susah sekali gitu mengadakan di era pandemi kayak gitu. Oke, menarik sih. Ya buat KFU tadi sempat nyinggung KFU kemarin nih. Itu lingkup Jawa Tengah atau nasional sih, Naf? Sebenarnya kita buka buat secara umum, jadi pasti targetnya kita nasional kan. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa sekolah yang di luar Jawa Tengah, dan ya tentunya nggak cuma dari daerah Jawa Tengah aja. Aku yakin dari sekolah-sekolah di luar Jawa Tengah pun ada yang join, tapi mungkin nggak terhitung nasional keseluruhan ikut cuma paling nggak ada perwakilan dari sekolah-sekolah di luar Jawa Tengah. Nah sekarang aku mau bahas tentang acara yang wah nih di Semansa nih, ada Disnatalis. Nah Disnatalis tahun ini nih rencana mau diselenggarain kapan? Kalau Disnatalis itu kan pasti sekitar bulan Oktober sampai September, September sampai Oktober. Jadi rencananya dari kita juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya diadain bulan-bulan itu sih. Karena kan emang sesuai sama ulang tahunnya Semansa juga. Oh iya. Apa sih yang baru di Disnatalis tahun ini yang bisa kamu spill aja nih tentang Disnatalis tahun ini, yang baru apa ya? Kalau spill nggak bisa banyak kan belum ada pengeluaran. Nanti bakal di spill di IG-nya OSIS Mansa juga. Jadi ditunggu aja ya. Oke, menarik sih Disnatalis. Ini nih sekolah kita nih barusan aja, maksudnya baru-baru ini ya, mendeklarasikan sebuah tagline bahwa Semansa ini adalah sekolah yang ramah anak. Tapi di satu sisi yang lain kita tidak bisa pungkiri bahwa krisis karakter yang terjadi itu memang ada di lingkungan Semansa sekarang. Nah, gimana sih kamu sebagai seorang ketua OSIS buat membalancing semua ini agar ramah anak ini tetap ada, tapi karakter ini tetap bisa tumbuh gitu loh. Karakter ini tetap harus ada, kuat gitu. Gimana dari kamu? Sebenarnya deklarasi sekolah ramah anak itu pasti udah pertimbangin banyak hal kan. Maksudnya nggak mungkin dengan sekolah dicap sebagai sekolah ramah anak terus karakter anak-anaknya bakal turun, nggak mungkin kayak gitu kan. Cuma gimana caranya kita bisa tetap adaptasi dengan cara ya maksudnya pendidikan karakter tuh kan nggak harus dengan cara-cara
yang nggak bisa dilakuin secara ramah anak kan. Maksudnya kita tetap ngasih ketegasan, tetap ngasih cara-caranya, terus juga ngasih sebagai contoh. Maksudnya nggak hanya teori deh kalian harus kayak gini kayak gini kayak gini. Mungkin nggak masuk ke mereka kalau dengan teori. Tapi kalau kita ngasih contoh, kita ngasih bukti ini loh kakak kelas kalian dengan cara seperti ini jadi seperti ini kayak gitu. Pasti itu juga menjadi gambaran. Jadi menurut aku sekolah ramah anak dan karakter siswa itu nggak bakal terganggu gitu, karena ya sekolah ramah anak ini bertujuan buat ngebangun karakter siswa juga. Kembali lagi ke karakter semuanya ya, karena ramah anak itu sebenarnya tujuannya adalah untuk membangun karakter itu sendiri. Cuman memang tinggal bagaimana cara kita untuk membangun karakter itu kan bermacam-macam, tinggal cara apa yang ingin kita pilih seperti itu kan. Nah ini nanti dengan ramah anak akan berhubungan dengan MPLS juga, masih pengenalan lingkungan sekolah. Buat tahun ini sendiri apakah ada perbedaan untuk MPLS karena memang ada tagline ramah anak juga, dan di situasi pandemi kayak gini rencana dari panitia nih bakal offline atau online sih? Kalau dari panitia balik lagi kan kita mau bentuk karakter yang baik ya. Maksudnya secara 2 tahun ini udah benar-benar full online dan menurut kita banyak banget hal yang harus ditekankan secara offline gitu. Maksudnya kayak budaya-budayanya Semansa, hal-hal yang udah diterapin dari dulu di Semansa gitu. Kalau misalkan kita online terus, yang kita sampaikan itu cuma teori lagi gitu. Maksudnya gak boleh gini, terus kalau jadi anak Semansa harus seperti ini, pasti berat bagi mereka buat adaptasi gitu. Tapi makanya kenapa kita nekenin banget MPLS secara offline, karena harapannya kita ya adik-adik kita nanti tuh bakal tahu secara langsung gitu loh. Maksudnya gak cuma dari teori kita, gak cuma dari omongan kita, tapi benar-benar ngerasain sekolah di Semansa gitu. MPLS-nya tuh di Semansa, biar pas mereka sekolah juga sesuai sama MPLS-nya kayak gitu. Emang sih, maksudnya sesuai namanya harusnya memang masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita mengenali lingkungannya. Iya, memang harusnya gitu. memang kita mengenalkan secara langsung seperti itu. Kalau memang daring sih memang ya bisa mungkin, tapi agak susah ya, dan hasilnya pun nanti bakalan beda menurutku sendiri gitu mungkin sih. Buat 2 tahun sebelumnya bisa terbentuk karena kan yang ngedidik kita juga masih secara offline kan, dulunya pernah secara offline. Sedangkan kita udah secara daring, terus nanti kita didiknya daring lagi. Jadi kayaknya bakal gitu-gitu aja. Kalau mau perkembangan ya pasti ngejarnya offline lagi biar balik lagi. Oke sih, mantap sih. Ya semoga MPLS bisa offline ya Naf, kita ngejar itu juga. Terus nih Naf, baru-baru ini aja ada sebuah hal yang menarik nih bagi organisasi juga, bahwa sekolah kita nih juga sekarang membatasi tentang pengeluaran dana untuk organisasi. Nah di dalam OSIS itu sendiri kan banyak nih organisasi, maksudnya acara organisasi yang besar-besar nih, ada Disnatalis, ada KFU kayak kemarin. Nah dari kamu sendiri menyikapi tentang pembatasan dana dari sekolah ini sendiri, kamu gimana sih menyikapi ini? Sebenarnya kalau kita udah mutusin jadi organisator, pasti masalah utamanya itu nggak sih? Maksudnya nyesuaiin gimana caranya acara kita tetap jalan, biarpun budget yang dikasih sekolah atau bantuan yang dikasih sekolah tuh terbatas gitu. Pastinya dari OSIS sendiri itu udah ngadain beberapa plan. Maksudnya pertama kita juga nggak cuma ngandelin kas OSIS, karena sebenarnya kas OSIS itu kan pemasukan kita sendiri. Gimana pun acara seminim mungkin kita ngeluarin uang kayak gitu kan. Terus juga akhirnya kita gimana caranya nyari usaha di luar itu, kayak salah satunya Semansa Dodolan. Dodolan itu kan bisa jalan tanpa perencanaan usaha, perencanaan acara. Kalau misalkan kayak sponsorship, terus juga kita nyari donatur, itu kan kita harus ngajuin proposal kan, otomatis kita perlu perencanaan acara. Sedangkan kadang-kadang perencanaan acara itu nunggu perkembangan dari sekolah, nunggu kita sendiri siap buat ngadain acara gitu kan. Tapi kalau Semansa Dodolan bisa jalan jauh sebelum proposal jadi, karena ya itu tanpa perencanaan pun udah bisa jalan kayak gitu. Jadi usahanya itu sih, maksudnya kita wirausaha sendiri, nyari usaha supaya tetap tertutupi biaya-biaya yang kita butuh. Menarik sih, maksudnya itu maksudnya suatu siasat dari kita juga ya, kita nggak boleh kehabisan akal juga di era pandemi kayak gini. Semansa Dodolan, jadi buat teman-teman jangan lupa dibeli juga Semansa Dodolan, karena itu bakalan balik lagi ke acara kita, acara Semansa gitu loh. Oke Naf, di dalam maksudnya banyaknya kegiatan kamu, dalam kesibukan kamu, apa sih Naf yang membuat kamu masih semangat buat ngejalanin organisasi ini? Balik lagi ke tujuan yang pertama, maksudnya karena tujuan utama aku dan udah mutusin buat masuk organisasi, jadi itu udah tanggung jawab aku juga buat jalanin. Jadi seberat apapun capek, pasti kan capek, terus adaptasinya juga banyak, tapi yang pasti emang udah tanggung jawabku karena aku udah mutusin masuk organisasi dan udah berjalan, udah dikasih amanah sebagai ketua, ya pasti tetap balik lagi ke tujuan utama dan ya emang tetap harus jalanin gitu. Jadi kayak bergantung sama tujuan utama juga. Iya, mantap sih itu sih. Oke Naf, gini Naf, aku punya sudut pandang gitu, maksudnya kita sebagai organisator, terutama kamu juga sebagai ketua OSIS yang pastinya itu mempunyai privilege tertentu. Pertama mungkin bisa dikenal guru atau yang lainnya, tapi menurutku
privilege dari seorang organisator yang luar biasa adalah kita bisa menyumbangkan ide kita, suara kita, keresahan kita ini ke sekolah. Jadi apa ya? Lebih didengar aja suara kita gitu loh. Dan kamu menyikapi itu dan menyadari itu enggak sih? Kalau nyadarin pasti nggak sih, maksudnya organisator tuh gitu kan, maksudnya dari kita kelas 10 pun bahkan kita online tapi anak-anak organisator tuh udah bisa jadi dikenal sama guru gitu secara nggak langsung kan. Meskipun kita nganggapnya oh guru ini kayaknya nggak kenal banget deh, tapi ternyata pas ketemu mereka bisa tahu oh Navarro, oh ini gitu, pasti kan kenal kan, oh Faris ketemu juga pasti tahu gitu. Jadi nggak nyapa ya. Iya, dan itu pun kita manfaatin buat acara-acara kita gitu, maksudnya sadar bahwa itu menjadi privilege yang kamu bilang, itu bisa kita jadiin privilege, terus juga kita manfaatin buat nyampein hal-hal yang mungkin nggak bisa disampaikan sama anak semansa lainnya gitu. Tapi kamu pernah kesulitan nggak sih dalam hal pelajaran di sekolah gitu, karena kan kamu sibuk ya gitu, maksudnya pernah nggak sih kamu ngerasa kesulitan gitu? Ya pasti pernah, pasti gak sih kayak gitu pasti kan, cuma ya itu tadi balik, maksudnya kayak kita tetap harus adaptasi gitu, jadi akhirnya kayak nyeimbangin aja, misalkan emang harus ada beberapa tugas yang dikerjain, aku nyari waktu yang sekiranya luang dan tetap ngutamain tugasnya dulu, biar pas kita ngerjain organisasi itu udah tenang, udah bisa ngerjain semuanya dan tugasnya nggak ketinggalan. Mantap sih. Jadi emang susahnya jadi organisator adalah bagi waktu karena jangan lupa juga kalau kita adalah seorang pelajar gitu loh. Emang kita punya tujuan gitu loh. Kita oke lah, tujuan kita di organisator cari pengalaman, cari relasi, cari wawasan juga. Tapi jangan lupa bahwa kembali lagi kita lah seorang pelajar yang harus wajibnya belajar gitu loh. Itu sih. Terakhir nih Naf, harapan buat sekolah dong. Harapan buat sekolah, karena seorang organisator nih ceritanya. Tentunya berharap banget sekolah tuh bisa dukung penuh acara-acara OSIS, acara organisasi lainnya ke depannya, karena baik sebagus-bagusnya panitia, terus juga bagusnya rancangan yang udah disusun panitia, tanpa adanya bantuan dan persetujuan dari sekolah tuh sama sekali nggak bisa dijalanin gitu. Jadi tentunya harapan dari sekolah bisa tetap dukung acara-acara organisasi ke depannya gitu sih. Oke, itu dia harapan Ketua Umum OSIS Mansa buat Mansa ke depannya, menarik sekali. Oke Naf, ini di sesi kita terakhir ada sesi games. Jadi ada games, aku bakalan nyebutin satu kata dan kamu bisa menanggapi itu dengan apa ya, menyebutkan misalnya nih aku nyebut ember, kamu bilang air atau apalah gitu. Jadi yang berhubungan yang menurut kamu relate dengan kamu gitu. Oke. Udah siap ya? Semoga iya. Harus siap dong. Oke. Kata pertama. Jawab spontan ya. Semansa. Keren. OSIS. Hebat. Ini kayaknya jawabannya kurang lebih kayak gitu deh. Iya sih. Ini nih, acara ini MPK Talk With. Kreatif banget dong, pasti dong. Februari. Cukup berat. Waduh, Februari cukup berat. Tempat apaan? Mana? Mana kamu ketika kamu ada kata tempat, ruang mana OSIS. yang terpikir? Wah, ruang OSIS sangat berkesan sekali bagi kamu. Tiap hari ke situ soalnya. Iya, aduh, pikirannya OSIS terus nih nih. Acara. Apa? Disnatalis. Acara terakhir. Makanan. Ayam. Kenapa sih nanyanya jadi random? Emang random, Naf. Emang random. Makanan. Ayam. Oke. Tadi menarik. Kenapa kamu nyebut tempat ruang OSIS? Emang seberkesan itu kah ruang OSIS bagi kamu? Berkesan 2 tahun online. Kamu online di rumah aja kan, aku online ke ruang OSIS. Oh iya, ngapain di ruang OSIS, bahas acara dong? Iya, kadang aneh juga, kadang-kadang kenapa harus ke ruang OSIS, tapi ternyata banyak kerjaannya di ruang OSIS. Iya sih, emang sih. Itu bakalan berkesan banget sih ya, maksudnya susah senang di situ gitu loh. Terus tadi acara Disnatalis, kenapa tuh Disnatalis? Acara akhir periode kan terakhir Disnatalis di OSIS. Jadi yang diingat Disnatalis. Tapi yang lain tetap diingat. Iya dong, jangan dilupain dong. Makanan ayam, kenapa suka ayam? Gak tau, tadi kan random, jadi mikirnya juga random. Mikirnya ayam aja gitu. Yang gampang. Oh iya, yang gampang. Oh iya, ini satu hal yang menarik dari Nafa ini adalah dia ini kidal nih. Kenapa kamu bisa kidal nih? Iya, ini dari kecil atau gimana nih? Iya, emang dari kecil emang kidal. Cuma sebenarnya kan kalau misal kita ketemu guru terus tulis pakai tangan kiri itu pasti diprotes kan. Maksudnya diprotesnya kenapa pakai tangan kiri? Mungkin lebih baik kanan gitu. Cuma dari orang tua juga ternyata nggak kenapa-napa kan selama makan masih pakai kanan. Jadi makan masih kanan? Ya alhamdulillah masih kanan. Cebok kanan. Astagfirullahaladzim. Iya beda itu.
Benar gitu. Oke, nah, makasih buat waktunya ya di sama-sama. podcast MPK Station Talk With. Semoga bisa nanti balik lagi ke sini dengan pembahasan-pembahasan yang menarik lainnya. Jangan lupa diundang lagi. Iya, oke dong, siap dong. Oke, buat teman-teman cukup ya buat sesi kali ini dengan Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Pekalongan. Makasih juga buat teman-teman. Jangan lupa tonton terus channel MPK SMA Negeri 1 Pekalongan dengan nanti bisa mengundang undangan-undangan yang lainnya yang lebih seru gitu, yang terutama juga nggak ngebosenin juga. Dan makasih buat teman-teman. Cukup sekian ya. Makasih. Kenapa? Sama-sama. Oke. Terima kasih juga. Dadah teman-teman.